Selamat siang, perkenalkan saya Abi Faruqi Bar dari kelompok 3. Kelompok saya beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Abi Faruqi Bar, Gusti Rihadatul Aishi, Arbi Masatya, Gazienda Aditya, dan ada Inia. Next. Next. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang jurnal ilmiah bahasa Indonesia yang kelompok kami buat dengan judul Problematika dalam Lingkup Hukum Perlindungan Anak. Next. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal kami. Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara serta Pancasila sebagai bentuk landasan hukum negara yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam negara hukum terdapat banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat, salah satu yang utama yaitu peraturan undang-undang yang memiliki keterkaitan bagi segala aspek. Yang dimana di dalam sebuah peraturan banyak problematika yang terjadi, contohnya seperti pada kasus perlindungan hukum terhadap anak. Di dalam pengembangan hukum perlindungan anak sendiri, banyak terjadi problematika yang harus terselesaikan dan membutuhkan solusi untuk dapat menyelesaikan. Maka dari itu, dari problematika yang terjadi di sini, kami membuat beberapa rumusan masalah. Yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pola asuh terhadap perkembangan anak pada era globalisasi saat ini. Yang kedua, bagaimana relasi antara pola asuh anak dengan hukum perlindungan anak. Yang ketiga, apakah eksploitasi anak sebagai bentuk pelanggaran HAM. Yang keempat, bagaimana perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami tindak pidana. Next. Yang dimana tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan kepada penulis dan masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia. Serta bersama dengan adanya karya ilmiah ini, besar harapan dan dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum terhadap anak. Bukan hanya bagi masyarakat saja, tapi bagi seluruh kalangan. Karena pada dasarnya anak merupakan suatu hal yang patut dilindungi dan sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkannya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilestarikan, serta potensi yang ada di dalam diri anak harus dikembangkan, tanpa ada satu hal yang menghambatnya. Next. Dalam penyusunan jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana metode kualitatif ini merupakan metode yang sangat bagus digunakan dalam mengembangkan teori yang dibangun menggunakan data yang diperoleh dari lapangan. Metode yang kedua di sini ditinjau dari tinjauan yuridis dengan penggunaan metodologi hukum yang empiris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, adapun hasil. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting dan sudah menjadi tanggung jawab bagi negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. Di era globalisasi saat ini, sosial media merupakan suatu hal yang kian berkembang secara pesat dan tidak dapat dihindari bahwa anak-anak pada generasi saat ini juga menggunakan sosial media. Sosial media memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangan kehidupan anak. Dampak baik maupun buruk dari sosial media tersebut memiliki efek bagi perkembangan psikologis anak. Pada beberapa penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang cenderung menonton video dengan adanya adegan kekerasan, baik dari film ataupun video game, anak tersebut rentan mengikuti perilaku kekerasan. Kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak ini juga terjadi di negara Indonesia. Komisioner KPAI berpendapat bahwa salah satu penyebab peristiwa tersebut dapat terjadi karena tontonan yang menjadi contoh terjadinya tindak kekerasan tersebut. Berhubungan dengan terjadinya hal tersebut, fokus terhadap psikologis anak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pengawasan dari orang-orang terdekat yang sudah sepatutnya dilakukan kepada anak. Tidak hanya berfokus kepada dampak sosial media saja, pola asuh orang tua juga berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut Diana Baumrin, pola asuh pada dasarnya adalah parental control, yaitu bagaimana cara orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anak dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju proses pendewasaan. Menurut Diana Baumrin 1967, Santrok 2009, membagi pola asuh ke dalam 3 bentuk, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan permisif. Next. Pola asuh anak menurut hukum perlindungan anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. Diskriminasi, 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 3. Penelantaran, 4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, 5. Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai eksploitasi anak. Mengenai eksploitasi anak, pada faktanya di lingkungan negara Indonesia masih banyak terjadi eksploitasi terhadap anak. Bentuk eksploitasi anak bermacam-macam, salah satunya yaitu dipaksa bekerja dan dipaksa untuk menghasilkan uang, yang dimana pada umumnya anak-anak pada masa perkembangan seharusnya mengeksplorasi kemampuan serta bakat yang mereka miliki. Kasus eksploitasi anak biasanya disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya, sehingga anak tersebut secara paksa harus membantu keluarganya dengan cara ikut bekerja. Eksploitasi anak merupakan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia dari anak tersebut. Anak-anak pada usia perkembangan sudah sepatutnya mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan. Namun, dengan adanya eksploitasi tersebut, biasanya anak-anak dipaksa untuk berhenti sekolah. XK atau eksploitasi seksual komersial anak merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga dari korban, karena pada umumnya anggota keluarga yang menjadi peran dalam kegiatan eksploitasi tersebut, dan anggota keluarga juga yang akan memperoleh manfaat dari kegiatan eksploitasi tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah mendapatkan sebanyak 35 kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak selama periode Januari-April 2021. Dengan adanya kasus tersebut, sudah tercatat sebanyak 234 anak yang menjadi korban eksploitasi berdasarkan keterangan Ketua KPAI. Korban tidak hanya usia SMA saja, namun juga semakin muda. Dalam hal ini, anak SD pun menjadi sasaran korban eksploitasi seksual anak. Pembahasan berdasarkan hasil yang telah diperoleh penulis mengenai kasus-kasus perlindungan hukum anak, baik dari aspek pola asuh orang tua, psikologis anak, eksploitasi anak, dan aspek-aspek lainnya. Pada pembahasan ini terdapat berbagai solusi yang akan penulis tuangkan. Solusi ini bertujuan agar problematika tersebut sekiranya dapat terminimalisir dan mencegah problematika tersebut terjadi lagi. Seperti yang kita ketahui, di negara Indonesia, problematika mengenai hukum perlindungan anak terus-menerus terjadi dan belum menemui titik terang hingga saat ini. Membahas tentang pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan faktor yang paling penting dalam perkembangan setiap anak. Pola asuh orang tua merupakan satu hal yang mempengaruhi pembentukan karakter anak seiring anak tersebut tumbuh. Pola asuh orang tua menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan bagi kalangan orang tua pada generasi saat ini. Menjadi orang tua memang bukanlah suatu hal yang mudah, namun membangun pola asuh yang positif terhadap anak merupakan satu hal yang wajib dilakukan. Undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Undang-undang sebenarnya sudah mengatur secara tegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini yang juga harus ditegaskan dan dijalankan sebaik-baiknya, karena seharusnya dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, bisa merasa lebih terlindungi dan aman dari para pelaku tindak kekerasan fisik. Dan dalam hal ini, perlu adanya pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dengan membantu pemulihan kembali mental dan psikologi anak yang terganggu akibat kekerasan fisik yang dialami. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terdapat pula beberapa undang-undang dalam penegakan perlindungan anak, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143. Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419. Yang keempat, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kesimpulan, perlindungan hukum pada anak hakikatnya merupakan hal yang harus dilakukan bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Namun sembari berjalan perlindungan anak, masih terdapat problematika belum menemukan titik terang hingga saat ini. Problematika tersebut berdatangan dari berbagai aspek, mulai dari pola asuh orang tua yang bersifat negatif dan berakibat pada psikologis anak tersebut. Ada pula orang tua yang tega mengeksploitasi anak untuk bekerja pada usia dini hingga menjadi pekerja seks. Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum hak asasi manusia. Pada intinya, anak merupakan suatu anugerah bagi orang tua maupun bangsa. Anak merupakan makhluk yang harus kita lindungi secara baik, secara fisik maupun psikis. Anak merupakan bibit penerus bangsa yang harus kita kembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Namun, dalam menjaga itu, semua kita perlu adanya kesadaran diri orang tua maupun pemerintah. Orang tua harus memiliki gaya parenting yang positif bagi anaknya, sebab orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anaknya. Peran pemerintah pun diperlukan, baik melakukan cara sosialisasi terhadap orang tua atau memperketat peraturan mengenai hukum perlindungan anak, sehingga problematika yang ada di dalamnya bisa terminimalisir dan anak-anak bisa bertumbuh kembang selayaknya hingga menjadi anak tersebut generasi penerus bangsa yang baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.